Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 dengan anggota Robi Nurbais Rizky dan Nurul Hairiyah Ulfa. Kali ini kami akan menjelaskan tentang perseptual dan motorik halus dengan dosen pengampu Bunda Nandini Huda Anggarasari, MPSI Psikolog. Sebelum saya mulai, saya akan memberitahukan 8 daftar isi yang akan kita jelaskan. Yang pertama, ada pengertian dan perkembangan perseptual. Yang kedua, ciri dalam proses perseptual. Yang ketiga, proses aspek dalam perkembangan perseptual. Yang keempat, pengertian motorik halus. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi perkembangan gerak motorik halus. Keenam, otot yang mempengaruhi gerak motorik halus. Yang ketujuh, stimulus anak yang dapat meningkat. Kedelapan, ciri keterlambatan perkembangan motorik halus pada anak. Selanjutnya, pengertian perseptual. Persepsi merupakan proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar dengan diri kita sendiri. Di dalam mempersepsi keadaan sekitar, maka kita harus melibatkan indera yang kita miliki. Maka akan lahir sebuah argumen yang berasal dari informasi yang dikumpulkan dan diterima oleh alat reseptor sensorik kita, sehingga kita dapat menggabungkan atau mengkelompokkan data yang telah kita terima sebelumnya melalui pengalaman awal kita. Selanjutnya, perkembangan perseptual. Perkembangan perseptual merupakan proses pengenalan individu terhadap lingkungan melalui gayanya dan menangkapnya maknanya dengan sensori panca indera, yang kemudian semua itu dicerna dalam otak. Perkembangan perseptual ini memiliki aspek dari luar, seperti faktor lingkungan pada anak dalam masa perkembangan dan segala aspek komunikasinya. Misalnya dengan contoh, seorang anak melihat seekor anak ayam yang belum pernah dilihatnya, dan anak tersebut sudah berpikir bahwa anak ayam itu dapat menggigitnya. Maka si anak tersebut mempunyai persepsi bahwa anak ayam tersebut dapat menggigitnya dan akan timbul rasa takut di dalam dirinya. Padahal belum tentu benar kalau ayam itu tuh akan menggigit mereka atau mencakar dia gitu. Selanjutnya, ciri dalam proses perseptual. Dalam proses perseptual terdapat 3 ciri, yaitu sensasi. Sensasi adalah sebuah peristiwa penerimaan informasi yang diterima melalui berbagai macam indera yang terjadi saat adanya kontak indera dengan penerima tersebut. Selanjutnya, persepsi. Persepsi merupakan sebuah interaksi terhadap informasi yang ditangkap oleh indera penerima dalam sebuah keterampilan yang dapat memberikan dampak langsung pada perseptual. Dalam persepsi ini ada 3 kelompok, yaitu persepsi visual, persepsi auditif, dan persepsi kinestetik. Persepsi visual merupakan kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang dilihat, sedangkan persepsi auditif, pendengaran, adalah kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang didengar, dan persepsi kinestetik adalah pemahaman posisi dan gerakan bagian tubuh, merupakan perasaan kompleks yang ditimbulkan oleh otot, urat, dan pergelangan. Yang ketiga, atensi, mengacu pada selektivitas persepsi, lebih cenderung pada kesadaran dan hanya tertuju pada satu objek dan mengabaikan objek lainnya. Selanjutnya, aspek dalam perkembangan perseptual. Dalam aspek perkembangan perseptual ada 6, yaitu 1. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Yang kedua, menghubungkan hubungan yang berkaitan dengan tempat dan ruang. Yang ketiga, mengembangkan koordinasi gerak visual. Yang keempat, mengembangkan keseimbangan tubuh statis dan dinamis. Yang kelima, mengembangkan dominasi. Yang keenam, mengembangkan lateralitas.
Selanjutnya, pengertian motorik halus. Di sini ada 4 pengertian dari 4 orang yang berbeda. Yang pertama, ada Elizabeth Behrlock mengungkapkan perkembangan motorik anak adalah suatu proses kematangan yang berhubungan dengan aspek diferensial bentuk atau fungsi, termasuk perubahan sosial emosional. Proses motorik adalah gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyaratan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya seperti tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Selanjutnya, menurut McGill Richard mengatakan bahwa keterampilan motorik halus merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot-otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dan keterampilan. Selanjutnya, menurut Kartini Kartono, motorik halus adalah ketangkasan, keterampilan jari, tangan, dan pergelangan tangan, serta penugasan terhadap otot-otot urat pada wajah. Yang keempat, Sumantri menyatakan bahwa keterampilan motorik halus adalah perorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus. Ada 6 macam yang mempengaruhi faktor ini, yaitu perkembangan sistem saraf, karena sistem yang mengontrol gerak motorik pada tubuh. Yang kedua, kemampuan fisik. Kemampuan ini sangat berkaitan dengan motorik seseorang. Yang ketiga, keinginan. Jika anak ada keinginan, maka motorik pun akan tercapai. Yang keempat, lingkungan. Perkembangan motorik anak akan berkembang dengan baik ada pada lingkungan yang mendukung pula. Yang kelima, psikologis anak perlu dalam keadaan baik karena mampu mengembangkan gerakan motoriknya juga. Yang keenam, jenis kelamin genetik merupakan bawaan anak atau menjadi ciri khas, dan kelainan kromosom akan disertai dengan kegagalan pada pertumbuhan. Selanjutnya, otot yang mempengaruhi motorik halus. Keterampilan motorik halus anak merupakan tindakan menggunakan otot-otot kecilnya, seperti otot-otot di tangan dan jari untuk mengontrol benda, berbagai bentuk dan ukuran. Anak menggunakan keterampilan motorik halus, misalnya dengan memegang benda kecil di antara jari dan jempolnya, atau bisa juga menggunakan mulutnya untuk mencicipi makanan dengan rasa yang berbeda. Selanjutnya, stimulus perkembangan anak. Saat anak baru lahir, otak anak belum cukup berkembang untuk mengendalikan gerakan tangan dan jari. Perkembangan ini berlangsung seiring berjalannya waktu. Secara umum, perkembangan dimulai dari kepala dan kemudian secara bertahap berlanjut ke bagian otot lain dalam tubuh. Ini berarti bahwa anak mendapatkan kontrol atas wajah, mulut, bibir, dan lidah terlebih dahulu. Kemudian diikuti oleh sisa otot tubuh lainnya seiring berjalannya waktu. Perkembangan motorik halus anak biasanya mulai berkembang seiring tubuh anak menjadi lebih stabil saat bergerak, serta saat kognitif dan sosialnya berkembang. Hal-hal ini merupakan bagian penting dari perkembangan motorik anak, karena ia perlu belajar menggunakan tangannya dengan baik untuk dapat mengontrol objek dan memperoleh kemandirian, seperti saat makan dan berpakaian. Jika kita mendapati anak sedang mencoba menyelesaikan sesuatu secara sendiri, berilah semangat dengan kata-kata yang positif dan tunjukkan kepadanya berbagai cara yang bisa ia lakukan untuk mencapai tujuan. Namun, biarkan ia menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan. Selanjutnya, ciri keterlambatan perkembangan motorik halus. Keterlambatan ini ada 8 macam, yaitu posisi kedua tangan menggenggam walaupun sudah diberi rangsangan untuk membuka pada usia 3 bulan. Yang kedua, kedua lengan dan tangan cenderung berada di samping tubuh. Yang ketiga, gerakan lebih aktif pada salah satu tangan saja. Yang keempat, anak kesulitan meraih dan menggenggam benda.
Yang kelima, anak tidak dapat mengarahkan kedua tangannya ke tengah tubuh, misalkan tepuk tangan setelah usianya 8 bulan. Yang keenam, anak tidak dapat menggenggam benda dengan kedua tangan. Ketujuh, anak kesulitan melepaskan benda yang sedang digenggam setelah usia 1,5 tahun. Yang terakhir, yang kedelapan, anak jarang menatap ke arah tangan, terutama ketika sedang meraih atau menggenggam benda. Nah, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Jika kurang atau lebihnya bisa dikoreksi dan boleh ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.